Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan kesehatan keluarga pada pasien TBC. Saya Dika Abdul Latif sebagai perawat. Saya Rizky Apriliandi sebagai suami pasien. Saya Fania Risti sebagai pasien. Saya Intan Avanesa sebagai perawat 2. Dalam kesempatan kali ini, kami akan melakukan simulasi bagaimana caranya melakukan pendidikan kesehatan pada area keperawatan keluarga dengan masalah tuberkulosis. Selamat menyaksikan. Tiga. Mah, eta batuk tong di mana wae? Kan kemarin tos di pasien terang ku perawat Intan. Bahwa batuk sembarangan teh bisa nularkeun bahaya, bisa TBC, mah. Nya tuh mama teh hilap. Awas ya mun sakali-kali deui. Nya moal. Kan kamarin di bejaan. Nya moal mau batuk. Nya, tuh awas we, juga ka bumi. Nya. Aing mah si mama si kamari di bejaan ku perawat Intan teh. Tong batuk di mana wae, bahaya teh. Geus nular ka di dieu. Jadi we saimah ge teh. Jadi TBC. Aduh ieu si mama. Di imah teh mani pararoe kieu kurungkeun atuh mah. Tinggal itu buka pantatnya bukakeun keur wayah kieu mah. Ieu we hordeng bukakeun cincaraang. Nya kitu. Nya Pak, ini bawel pisan. Aing mah awas ya. Hayu we diingetan ku di dieu teh. Kesan. Jadi gimana perawat Intan kemarin hasil pengkajian pada keluarga Pak Rizky? Apakah sudah diberikan penkes terkait TBC? Iya Pak, sudah diberikan penkes terkait TBC. Kemarin saya memberikan penkes tentang pengetahuan TBC dan lingkungan kebersihan. Oh, berarti kemarin perawat Intan sudah memberikan penkes terkait pengetahuan TB dan juga kebersihan lingkungan. Iya Pak. Ya, baik. Terus bagaimana respon dari keluarga beliau? Apakah bisa menerima, bisa memahami? Iya Pak, bisa menerima. Alhamdulillah kalau bisa memahami dan menerima. Oke, kalau begitu sekarang kita rencanakan kembali untuk datang ke rumah Bapak Rizky kembali untuk memberikan penkes yang kedua. Nah, sekarang kita fokusnya perawat Intan ke terkait patuh minum obat dan juga batuk efektif. Sekarang kita ke sana untuk memberikan penkes kedua supaya penularan TBC pada keluarga tersebut dapat diminimalisir. Baik Pak. Ya, baik kalau begitu mari kita ke rumah Pak Rizky kembali. Baik Pak. Ya. Assalamualaikum. 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 Ya, tunggu. Tunggu Ya. Pak. Waalaikumsalam, Pak. Kami dari puskesmas Pak yang akan memberikan penkes yang kemarin. Oh, yang kemarin? Ya. Ya udah tuh silakan masuk. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum. Silakan duduk, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ini teh gimana, Pak? Ya Pak, sebenarnya kan kemarin sudah diberikan ini ya program dari puskesmas. Nah kemarin kan sudah kalau tidak salah sama perawat Intan, kemarin sudah kesini Ya, ya. sama perawat Intan. Nah kemarin kan udah dikasih penkes ya sama Teh Intan Ya, penkes kemarin teh. terkait penyakit TBC. TBC ya. Nah untuk sekarang di sini saya menemani Teh Intan untuk melakukan penkes kembali Pak Oh gitu. pada. Berarti harus ada si ibu. Kamu tahu ibunya di mana Pak? Lagi di dapur. Boleh dipanggilkan terlebih Ya dahulu? udah, ha? Ya baik Pak, silakan Pak. Bu,
Bu, Ya Pak. ini ada perawat dari Puskesmas Haur Panggung. Iya sebentar. Ayo Bu. Ya. Oh iya Bu, ambilkan dulu air Bu. Oh iya. Gak usah apa-apa pak, Ya, gak usah Pak, repot. Tamu. Ini minumnya Pak, Bu. Makasih Bu. Silakan Pak. Ya, makasih Bu. Ini sama Ibu Pania ya? Iya. Oh, Ibu Pania. Masih ingat gak sama kita ini siapa? Iya perawat Intan. Perawat Intan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Nika. Kebetulan dalam kesempatan kali ini saya menemani perawat Intan untuk memberikan podcast kembali kepada Bapak Ibu terkait penyuluhan cara penularan tuberkulosis pada penyakit TBC yang diderita Ibu. PNKS ya Pak? Iya, PNKS. Seperti yang kemarin Pak, seperti yang dilakukan Pak Intan. Nah, kira-kira waktunya sekitar gak lama kok Pak, sekitar 10-15 menit aja. Oh iya iya. Gimana kira-kira Bapak dan Ibu apakah bersedia Pak? Bu? Iya bersedia. Bersedia. Gimana baiknya aja sih Pak? Ya. Nah, baik kalau Ibu bersedia, dalam kesempatan kali ini Pak, Bu, di sini saya akan fokus terhadap kepatuhan minum obat pada Ibu dan juga batuk efektif, cara melakukannya batuk efektif. Nah, sebelumnya kan kemarin sudah dikasih tahu ya sama Nurse Intan terkait TBC, pengetahuan TBC. Nah, coba perawat Intan, apakah bisa dievaluasi terlebih dahulu sekarang? Baik Pak. Baik Bapak, Ibu, jadi kan kemarin sudah PNKes pengetahuan TB ya Bu ya. Nah, di sini mau mengulas kembali apakah Ibu atau Bapak sudah mengerti dan dipahami gitu ya Bu, Pak. Nah, baik, kalau TBC itu apa sih Bu? Penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kalau pencegahannya? Pencegahannya tidak batuk sembarangan, meludah sembarangan, ventilasi udara juga harus cukup, pencahayaan juga harus cukup, seperti itu. Nah, ini Bapak nih. Nah, kalau TBC itu apa? Ya, TBC itu penyakit penularan yang diakibatkan oleh bakteri, Pak. Kata perawat. Terus untuk pencegahannya yaitu seperti ventilasi udara harus terbuka, terus lingkungan juga harus bersih, dan juga pencahayaannya juga harus baik gitu. Terus kalau batuk juga nggak boleh sembarangan. Iya betul. Berarti Ibu sama Bapak sudah bisa memahami gitu Pak ya, Bu? Ya insya Allah. Baik Pak, berarti sudah Sudah bisa memahami ya, alhamdulillah sudah bisa memahami. Bapak dan Ibu semua sudah bisa memahami terkait apa itu penyakit TB yang diderita oleh Ibu Pania. Nah, sekarang Pak, kita langsung saja fokus ya Pak ke pembahasan kita kali ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Sambil minum Pak. iya Pak. Makanya sebelumnya Pak. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait patuh minum obat. Nah, Ibu Pania kalau boleh tahu, Ibu kan sudah dikasih obat program ya dari Puskesmas. Iya sudah. Bisa dilihat Bu, obatnya Boleh. mana? Boleh ya sudah. Coba ambilkan. Yang ini. Ya. Coba saya lihat dulu Bu. Ibu kira-kira udah tahu belum ini manfaatnya buat apa obat ini? Ya untuk mengobati TBC yang diderita ibu saya. Udah dikasih tahu belum sama Puskesmas berapa sekali untuk minum obatnya? 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Nah, kalau Ibu sudah tahu, di sini saya akan mengingatkan kembali kepada Ibu. Nah, ini kan Ibu udah dikasih programnya sama Puskesmas terkait pemberian obat anti tuberkulosis pada Ibu. Nah, Ibu harus patuh untuk minum obat ini secara teratur. Kalau misalkan hari ini Ibu ada jadwal untuk minum obat, Ibu harus minum obat. Nah, Jangan Bu, sampai dengerin, Bu. tuh. Jangan sampai Ibu Ini mah susah, minum Pak. obatnya. Nah, Suka lupa. suka lupa. Nah, oleh itu Bapak juga sebagai suami harus bisa mengingatkan istrinya. Udah, Pak udah diingatin tapi si ibunya. Nah, kalau misalkan masih kena lupa, Bapak Ibu coba, ada kalender kan di rumah, ini ada kalender kan? Nah, coba nanti Bapak sama Ibu ditandai aja hari-hari apa aja yang harus Ibu makan obat supaya Ibu tidak lupa. Nah, kalau misalkan lupa Ibu, Pak, ditakutkan nantinya penyembuhannya bakalan lebih lama lagi. Ini kan untuk program ini
untuk 6 bulan ya. Iya, Untuk 6 bulan. Jadi Nah, itu kalau kelewat ya nambah lagi. ya, nah kalau misalkan ibu tidak patuh, nanti ditakutkan bakteri yang ada di tubuh ibu yang menyerang ibu, yang mengakibatkan TBC akan resisten terhadap obat ini. Resisten itu artinya obat ini tidak mampu melawan bakteri yang ada di tubuh ibu. Jadi nanti penyembuhannya bakal lebih lama lagi kalau seperti itu. Kalau misalkan ibu nanti tidak patuh minum obat ini. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya sangat mengingatkan sekali kepada ibu dan juga bapak untuk patuh terhadap minum obat ini, karena ini merupakan satu-satunya cara bagi ibu untuk keluar dari penyakit TBC ini. Karena ini udah program dari pemerintah Pak, ini udah gratis, ibu tinggal memanfaatkan saja. Jadi kalau misalkan ibu ada apa-apa, ibu bisa konsultasi ke puskesmas terkait masalah ibu. Iya itu kadang suka lupa Ya, hasilnya. kalau misalkan ibu lupa, Nanti mapak kalender. ya, maka juga sebagai suami harus bisa mengingatkan ya Pak Ya. kepada si ibu supaya bisa patuh seperti itu. Jadi saya sekali lagi ingatkan kepada ibu harus patuh terhadap minum obat ini, karena ini merupakan satu-satunya cara. Ibu kan mau sembuh kan ya? Iya, tuh pengen sembuh. Nah, kalau mau sembuh, ibu harus patuh terhadap minum obat ini. Jangan sampai ada yang terlewat, sampai terlewat kalau misalkan ibu mau sembuh seperti itu Pak. Bapak Ibu, sekarang yang kedua yaitu mengenai batuk efektif. Nah, Ibu kan punya penyakit TB ya Bu ya? Iya. Sering batuk-batuk. Iya, sering. Iya. Sekarang batuk efektif ya Bu ya. Nah, batuk efektif yaitu droplet yang dikeluarkan sehingga menular gitu Bu. Nah, untuk pencegahannya sehingga tidak terjadi penularnya. Nah, baik Bapak Ibu boleh diikuti. Iya, Nah, untuk batuk efektif tangannya seperti ini. kayak gini. Iya. Kemudian jadi Ibu ya, nah batuk dikeluarkan ke sini gitu Bu. Ya. Nah, seperti itu. Kayak gitu. Boleh dicontohkan kembali sama Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti mah nah ini khususnya Ibu ya Bu ya yang punya penyakit TB. Nah, nanti mah kalau batuk teh harus seperti itu, soalnya kalau misalnya sekarang batuk seperti ini otomatis nanti si droplet yang keluar jadi menyebar seperti itu ya Bu ya. Jadi Iya. ibu mah jarang ditutupin kalau batuk teh. Nah iya, nanti mah Bu ya harus seperti ini Bu ya. Nah, Bu dengerin Bu bahwa iya batuk itu bisa nular Bu, bisa TBC. Jadi harus benar-benar gitu nutupnya. Betul. Dengerin ya Bu ya. Iya, siap. Ya, baik Ibu, itu tadi cara batuk efektif yang sudah diajarkan sama perawat Intan. Nah, sekarang tadi udah terkait batuk hebat sudah saya jelaskan. Terus terkait batuk efektif juga sudah saya jelaskan. Nah, sebagai evaluasinya, kira-kira Ibu dan Bapak sudah paham atau tidak apa yang kami jelaskan tadi? Coba Ibu, yang saya jelaskan tadi, kira-kira yang Ibu tangkap apa? Ya, jadi cara batuk yang baik, batuk efektif, lalu minum obat secara teratur 3 kali seminggu, secara konsisten. Kalau enggak nanti lama penyembuhannya. Kan saya pengen sembuh, pengen cepet-cepet sembuh kayak gitu. Kalau Bapak gimana? Yang Iya. dapat Bapak tangkap tadi apa? Nah, tadi yang Kira-kira. pertama dari perawat Dika kan cara minum obat yang benar, yang harus konsisten selama 3 kali seminggu selama 6 bulan. Nah, kalau misalkan terlewat maka bisa jadi gitu ya obat yang diminum sama ibu nggak efektif untuk penyembuhan. Terus tadi juga kata perawat Intan cara batuk efektif ya, itu teh harus gini tutupnya. Kalau enggak ya nanti ada penularan. Ya baik, kalau begitu saya kira sudah paham ya Prof. Intan terkait penelitian kali ini. Baik, alhamdulillah kalau Ibu dan Bapak sudah paham. Di sini saya mengingatkan kembali bahwasannya untuk pertemuan kita kali ini kita fokus ke dalam cara untuk patuh terhadap minum obat dan juga batuk efektif. Ya. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi sama perawat yang jelaskan tadi, mohon sekali sama Ibu dan Bapak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Siap, Bu. supaya dapat mencegah
penularan TBC pada korban Bapak, karena ini sangat rentan sekali Pak TBC ini tertular kepada sesama manusia. Saya juga sebagai suaminya pengen ibu cepat-cepat sembuh, Pak. Iya pasti saya juga mengerti Pak. Jadi kalau begitu karena Bapak di sini sudah paham dan juga sudah dievaluasi, Bapak dan Ibu sudah paham terkait pengetahuan, terus kebersihan diri yang minggu kemarin sudah dijelaskan perawat Intan, terus yang sekarang pertemuan sekarang terkait patuh minum obat dan juga batuk efektif sudah paham. Saya doakan mudah-mudahan ibu Pania cepat sembuh dari TBC ini supaya dapat kembali lagi hidup seperti biasanya kembali. Nah, itu juga harus tetap semangat, harus bisa memberi semangat kepada ibu supaya ibu bisa cepat sembuh kembali. Nah mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri Pak, Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya tidak ada. Sudah paham. Ya, jadi kalau misalkan sudah cukup, mungkin sekarang kami akan kembali lagi ke puskesmas. Nanti kalau misalkan ada apa-apa, ibu kalau misalkan ada keluhan terkait kondisi badan ibu atau apapun, ibu bisa langsung konsul saja ke puskesmas terkait kondisi ibu saat ini. Apalagi ibu kan sudah ada penyakit TB kan, ini udah ada program di puskesmas, ibu bisa konsultasi langsung ke puskesmas seperti itu. Iya. Ya udah tuh Pak, Bu, makasih ya udah memberikan podcast pada kami. Jadi kami tahu gitu gimana caranya menghadapi TBC, terus cara pencegahannya gimana seperti itu. Ya, sama-sama saya juga seperti ini supaya dapat membantu keluarga Bapak supaya bisa cepat sembuh. Mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya terima kasih sudah diterima sekali di keluarga ini, sudah diterima dengan hangat. Sekali lagi saya doakan semoga ibu Pania cepat sembuh. Amin. Dan Bapak juga tetap sehat ya Pak. Jadi kalau gitu saya dan Intan pamit terlebih dahulu ya Pak. Udah, sebelumnya maaf ya Pak, nggak dikasih apa-apa, Iya, cuma nggak apa-apa. ada akhir. Nggak apa-apa. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Udah. Ya. Terima kasih Pak atas sebelumnya Pak ya. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. kalau ada apa-apa mah nanti WA aja. Ya siap. Mari Pak. Yuk. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.